This meeting is being recorded. Teman-teman, kabarnya gimana nih? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah karena sekarang kan COVID lagi naik-naiknya nih. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat-sehat ya. Jangan lupa minum vitamin kalau bisa dan selalu ikuti protokol kesehatan. Oke. Nah, karena sekarang juga ada revisi dalam pemakaian masker, jangan lupa teman-teman untuk memakai masker yang benar. Kan sekarang tuh cara pemakaian maskernya tuh agak diubah ya, jadi memakai masker yang dari masker medis dulu, lalu di double dengan yang masker kain, jadi biar lebih protect dari virus coronanya juga. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi, saya akan memandu acara pada hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Kak Kurnia Indah Permatasari, selaku founder komunitas Muda Inspiratif, yang terhormat Kak Noviandri, selaku narasumber kita untuk acara hari ini, dan yang terhormat teman-teman peserta seminar yang telah bergabung pada room Zoom kali ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga pengenalan company profile Ines, lalu yang keempat pemaparan materi oleh narasumber sekaligus sesi tanya jawab, lalu yang kelima penutup. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa bertanya lewat kolom chat atau bisa raise hand. Jika bertanya lewat kolom chat, bisa menyebutkan nama dan pertanyaannya ya. Lalu link feedback akan dibagikan di akhir acara. Tetapi teman-teman bisa men-screenshot acara hari ini agar nantinya buat bukti cadangan jika ada kendala dalam pengisian link feedback. Saya ucapkan terima kasih kepada media partner yaitu web.seminar.id, webinar.id, webinar.info.id, info-webinar.id, webinar gratis, dan webinar info. Dan juga terima kasih kepada Ines yang telah mensupport seminar pada acara hari ini. Nah, memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan, akan diberikan oleh Kak Kurnia selaku founder komunitas Muda Inspiratif. Untuk Kak Kurnia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti acara seminar pada siang hari ini. Saya Kurnia selaku founder komunitas Muda Inspiratif mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta yang telah mengikuti acara seminar. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Kak Noviandri dari Sekularsi, serta kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara pada siang hari ini. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada sponsor acara ini yaitu Ines Kosmetik, serta para media partner yang turut mensukseskan acara pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Setelah acara ini, kami akan mengadakan berbagai seminar dengan tema-tema yang menarik yang lain. Oleh karena itu, pantau terus IG kami, @Komunitas Muda Inspiratif, dan siaran seminar kami bisa disaksikan ulang di Komunitas Muda Inspiratif Official. Dan jangan lupa teman-teman bisa memantau lini masa kami, yaitu Instagram, @Komunitas Muda Inspiratif, dan jangan lupa ikuti acara-acara kami selanjutnya. Semoga teman-teman yang hadir pada acara ini selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Tuhan. Amin. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Des. Ya, terima kasih Kak Kurnia. Nah, baik, selanjutnya itu pengenalan dari company Ines. Saya persilahkan kepada Kak Wita dari pihak Ines. Oke, baik Kak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada panitia komunitas Muda Inspiratif ya, yang hari ini webinarnya bertema belajar perencanaan bisnis dari Basines Model Canvas.
Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemateri dan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir di ruang Zoom. Perkenalkan, nama saya Kak Wita, perwakilan dari Ines Kosmetik Cabang Aceh. Sedikit memperkenalkan tentang Ines ya teman-teman. Ines Kosmetik adalah brand lokal yang memproduksi di Singosari, Malang, Jawa Timur sejak tahun 1998 atau tepatnya 23 tahun yang lalu. Ines Kosmetik sudah mengantongi sertifikat halal loh, dan sudah BPOM juga, jadi jangan khawatir lagi jika teman-teman ingin menggunakan Ines Kosmetik. Ines Kosmetik produknya itu sudah tersebar di seluruh Indonesia yang meliputi skincare, body care, dan juga dekoratif. Nah, di mana di masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan perawatan ke salon atau klinik kecantikan nih teman-teman. Jadi kita bisa melakukan perawatan di rumah menggunakan produk Ines Kosmetik, menggunakan skincare-nya misalnya seperti yang di-share sama panitia ya, yaitu exfoliating lotion. Jika teman-teman ingin belanja exfoliating lotion, kita lagi diskon 20% ya teman-teman ya. 10% diskon untuk produk yang lainnya. Khusus untuk exfoliating lotion, kita diskon 20%. Itu adalah sangat bagus sekali untuk mencerahkan wajah, untuk menemukan sel-sel kulit baru, melembabkan kulit. Nah, Ines Kosmetik juga punya dekoratif seperti lipstick, on, dan lain-lain. Ines Kosmetik juga punya body care ya, bisa digunakan oleh pria dan wanita yang terdiri dari hand and body lotion, body scrub, body butter, body wash. Kemudian Ines Kosmetik masih banyak produk lainnya, teman-teman bisa kepoin di www.ines.co.id maksud kami, atau bisa juga langsung di-download di aplikasi My Ines melalui Play Store. Nah, buat teman-teman yang ingin belanja langsung, boleh di toko atau toko, maksud kami di toko terdekat di kota teman-teman, atau boleh juga ke nomor Kak Wita ya, seperti ada tercantum di share sama panitia tadi. Kemudian teman-teman boleh juga belanja di e-commerce seperti bibi.com, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan e-commerce lainnya. Baiklah Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih juga Kak. Nah, jadi teman-teman, buat yang tertarik banget nih sama produk Ines, apalagi lagi ada diskon nih, bisa banget untuk belanja di toko terdekat di kota-kota teman-teman, bisa juga lewat online store ya. Nah, kita lanjut yuk. Sekarang bisa minta ruang tampilkan CV dari Kak Andri. Nah, apa sudah muncul di layar? Sepertinya sudah ya, teman-teman. Nah, saya akan membacakan CV singkat dari Kak Andri, seperti yang ada di layar teman-teman, di HP atau di laptop. Kak Andri pernah menempuh pendidikan di SDN 1, lalu lanjut ke SMPN 1 Manijau, dan terus lagi ke SMAN 1 Tanjung Raya, lalu lanjut menempuh pendidikan S1 Sistem Informasi di Universitas Gunadarma, dan melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Sistem Informasi Bisnis di Universitas Gunadarma. Lalu di situ juga ada pengalaman dan juga penghargaan yang pernah diraih oleh Kak Andri. Saya bacakan yang paling terbaru saja ya. Yaitu Kak Andri pernah menjadi pengajar honorer di SMAI Babus Salam pada tahun 2020 sampai sekarang, lalu menjadi Direktur PT Rajo Net Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang. Lalu di sebelahnya juga ada, sepertinya Kak Andri pernah mengikuti kelas-kelas nih. Di situ juga ada beberapa kelas yang pernah diikuti oleh Kak Andri. Yang terbaru yaitu mengikuti kelas Deep Learning dan Computer Vision di Universitas Gunadarma. Nah, sekian pembacaan singkat CV dari Kak Andri. Selanjutnya yaitu memasuki acara yang
3, yaitu pemaparan materi dan diskusi, akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit dan 20 menit selanjutnya akan dilakukan sesi diskusi atau tanya jawab. Teman-teman di sini ada yang tertarik dengan BMC tentunya kan ya. Nah, apa sih itu BMC? Kalau setahu saya BMC itu sebuah model bisnis untuk mengawali bisnis startup. Nah, biasanya itu disajikan dengan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan. Tapi agar lebih jelas dan lebih tepat, kita simak saja yuk penjelasan mengenai BMC dengan Kak Andri. Yuk langsung saja sambut Kak Andri. Halo. Halo Mbak Desi. Halo, selamat siang Kak Andri. Selamat siang. Kabarnya gimana nih Kak? Apalagi pandemi lagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Desi gimana sama teman-teman panitia di komunitas Muda Inspiratif? Alhamdulillah baik juga Kak. Alhamdulillah. Baik Kak, bisa langsung ke pemaparan materinya. Oke, ini saya share atau udah disiapin panitia? Kakak yang share ya? Iya, bisa dari panitia aja Kak. Oke. Oke, di slide ini. Oke deh. Yuk. Oke, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semua. Terima kasih kepada komunitas Muda Inspiratif. Terima kasih Mbak Desi sudah menyambut dan terima kasih atas undangannya. Mungkin kali ini kita akan sedikit diskusi gitu ya tentang bagaimana kita melakukan perencanaan sebuah bisnis. Mungkin di sini teman-teman semua pasti untuk mendaftar di webinar ini gitu ya, tentu pasti ada suatu tujuan gitu ya, pasti memiliki bisnis gitu ya, terus mau pengen growth bisnisnya gitu atau pengen lebih bagus lagi atau mau bikin bisnis baru gitu ya, mungkin masih bingung gitu kan ya. Nah, di sini kita akan diskusi bareng nih, kita akan bahas bagaimana nih perencanaan bisnis itu sehingga kita dapat mencapai sebuah ya tentunya kalau bisnis pasti bicara keuntungan gitu ya. Oke, next. Oke, di sini sudah tahu tuh apa itu bisnis? Mungkin mau tanya dulu deh Mbak Desi, udah tahu belum bisnis itu apa? Jangan nggak tahu lagi, kita mau bisnis tapi nggak tahu apa itu bisnis. Atau teman-teman yang lain mungkin bisa ini chat gitu ya, apa itu bisnis? Udah ada yang tahu? Oke, mungkin slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan. Ya, ada yang jawab itu? Oke. Ini yang jawab dapat door prize nggak nih, Mbak Desi? Enggak Kak. Oh, enggak. Oke. Oke, bisnis itu sudah pasti kita tahu ya, namanya bisnis itu akan mencapai sebuah keuntungan gitu ya. Keuntungan di mana kita akan menjual suatu jasa atau barang gitu. Nah, di sana ada proses dulu gitu ya, untuk mencapai penjualan tersebut kita ada proses dulu gitu ya. Proses mungkin bisa kita katakan adalah proses produksi gitu kan. Proses namanya pengemasan segala macam. Nah, di sini di bisnis model kanvas ini akan kita bahas tuh apa saja yang menjadi model-modelnya, apa saja sih yang menjadi pemetaan-pemetaannya. Nah, di sini kita akan bahas nih. Jadi bisnis itu adalah suatu bentuk kegiatan nih, kegiatan yang akan menjual suatu barang dan jasa kepada konsumen kita atau kepada customer kita nantinya gitu kan. Dengan tujuan apa? Pasti tujuannya adalah mencari cuan gitu ya, mencari keuntungan. Nah, di sini pasti teman-teman semua semuanya ini kan rata-rata mahasiswa gitu ya, dan mahasiswa pasti sekarang lagi kondisi pandemi ini pasti belajarnya online gitu kan. Nah, kadang kita pengen nih mencari suatu bisnis sehingga bisnis tersebut bisa kita jalankan secara online gitu kan. Nah, di sini bisa kita buat nih, kita bisa cari cara nih dengan menggunakan bisnis modal kanvas ini. Bersih pakai ini apa tadi air kecil satu bersih.
bagaimana sih kita menentukan cara bisnis model itu gitu ya. Nah, bisnis model itu kita harus tahu dulu cara mengemasnya sehingga memberikan solusi kepada target market kita gitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan adalah kita mencari sesuatu dulu yang bisa kita berikan solusi gitu ya, terus kita kemas, terus tujuan kita siapa gitu ya, target kita siapa, market kita siapa gitu, konsumen kita siapa, sehingga apa yang kita kemas tadi, apa yang kita berikan tadi akan diterima oleh target market kita. Nah, itulah caranya kita menentukan bisnis model kita gitu ya. Oke, next. Nah, di sini masuk, nah tadi sudah disinggung oleh Mbak Desi tadi ya, apa itu bisnis model gitu ya, bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas itu sederhananya adalah memetakan atau template atau framework yang kita gunakan untuk memulai suatu perencanaan bisnis atau yang bisnis sudah bisa berjalan gitu ya. Nah, itu kita akan bisa kita petakan sehingga akan terbentuk suatu framework, terbentuk suatu perencanaan yang nantinya tentu akan menjadi sebuah model bisnis terhadap usaha yang kita jalankan. Nah, itulah sederhananya bisnis model kanvas. Next. Nah, di sini adalah template-nya ya, template framework dari bisnis model kanvas. Nanti di sesi terakhir kita akan kita akan pelajari bagaimana cara mengisinya gitu ya. Oke, next. Di bisnis model kanvas ini ada 9 poin ya yang akan kita pelajari gitu ya. Akan kita petakan gitu kan. Mungkin bisa next slide. Oke. Di sini kita mulai dengan value proposition. Apa itu gitu ya? Ya, mulai dari kata value dulu gitu ya. Value itu adalah suatu nilai yang dapat kita berikan kepada customer kita gitu ya. Nah, di sini Mbak Desi ada usaha nggak Mbak Desi? Ada bisnis nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke, nah di sini kita harus tahu dulu nih, apa sih usaha kita gitu ya, apa nilai kita, apa yang akan kita jual kepada market kita, sesuai apa yang tadi model tadi kan ya. Kita mengemas dulu gitu ya, kita kemas, terus kita berikan kepada market kita. Nah, apa sih yang kita berikan kepada market kita gitu ya, nilai apa yang akan kita berikan kepada market kita, terus market kita itu ada manfaatnya nggak menggunakan produk kita gitu, ada manfaatnya nggak terhadap jasa yang kita berikan gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi, nilai dari suatu yang kita berikan itu apa sih pembedanya antara kita dengan kompetitor gitu ya. Nah, bisa dikatakan seperti ini. Kita mau jual mie ayam gitu ya. Nah, di tetangga kita juga jual mie ayam gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita menarik pelanggan sehingga pelanggan itu bisa ke kita. Nah, ada kalanya kita berikan suatu metode-metode gitu ya, memberikan suatu mie-nya warna hijau gitu atau warna merah atau warna hitam segala macam sehingga pelanggan kita tertarik. Nah, di sini adalah gunanya value proposition tadi, memberikan suatu nilai, memberikan suatu pembeda antara kita dengan kompetitor kita. Nah, ini adalah metode pertama atau model yang pertama kita gunakan dalam value proposition tadi gitu. Oke, sudah paham ya? Mungkin kira-kira Mbak Desi? Iya, paham, Kak. Oke, nanti kalau yang nggak paham bisa di chat kali ya di terakhir. Oke, next. Nah, customer segment gitu ya. Nah, di dalam gambar ini kelihatan kan apa nih yang kegiatan si mbak-mbaknya nih. Mbak Desi bisa deskripsi nggak apa yang dilakukan oleh si mbak-mbak ini yang megang? Saya itu lagi yang pesen kopi kayaknya deh. Kopi ke siapa? Gimana, Kak? Ke siapa? Kemana? Ke Mbak ini yang megang cangkir. Oke. Nah, di sini kita akan bahas customer segment gitu kan. Nah, di sini ada who is your customer gitu ya. Siapa customer kamu gitu ya. Nah, kita udah bahas nih value proposition kita tadi, nilai apa yang kita jual kepada customer kita gitu ya. Nah, yang langkah selanjutnya adalah kita bagaimana kita cara menentukan customer kita.
kita mau jual, contoh kita mau jual baju cewek gitu ya, tapi customer kita tuh cowok, nggak nyambung kan? Tapi bisa nyambung kalau misalkan si cowok ini punya pacarnya gitu kan, terus punya ibunya gitu kan, atau ke istrinya gitu, atau ke anaknya gitu ya. Nah, bila dispesifikkan lagi gitu ya, nanti kita akan bisa mencapai suatu customer yang lebih spesifik lagi gitu. Kepada siapa kita akan berikan produk kita gitu. Jangan sampai salah gitu. Nah, kita akan bahas nih di next-nya, di slide selanjutnya, channels kita yang kita gunakan tuh apa gitu ya. Sehingga target kita itu nggak salah gitu. Jangan sampai kita jual sesuatu tapi target kita salah gitu kan. Nah, selanjutnya adalah what is your customer gitu kan. Apa yang akan menjadi kebutuhan dari customer kita tadi gitu ya. Nah, itu yang kita kita sesuaikan di customer segment ini gitu. Oke, next. Nah, channels. Nah, tentu kita yang namanya bisnis gitu ya, kita tuh harus memiliki suatu saluran gitu ya. Nah, kalau channel artinya kan saluran ya. Kalau kita remote control ke TV itu kan channel berapa, saluran berapa gitu ya. Nah, kita bahas di bisnis ini adalah channels yang kita gunakan dalam mencapai customer segment kita tadi gitu ya. Mencapai pelanggan kita, apa yang kita gunakan gitu ya. Nah, di sini kakak bagi jadi dua ya, direct sama indirect gitu ya. Direct itu secara langsung, indirect tidak langsung. Nah, channel apa yang kita gunakan? Yang pertama, kalau misalkan direct itu langsung. Contohnya seperti ini. Kakak mau jual suatu soto ini. Kakak sampaikan langsung kepada teman-teman di sini. Saya punya suatu bahan soto yang dibumbui dengan bumbu Nusantara dari Sumatera segala macam. Nah, ini secara langsung yang kita gunakan secara personal ke personal gitu. Nah, indirect. Nah, indirect itu, nah ini yang kita lakukan lebih banyak di saat pandemi ini. Indirect ini kita menggunakan sosial media, website, terus direct message gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan indirect gitu ya. Nah, sehingga channel itu adalah saluran yang kita gunakan untuk mencapai pelanggan kita atau untuk mencapai customer kita tadi gitu. Mungkin cukup jelas ya. Oke, next. Nah, di sini ada gambar suatu emak-emak gitu ya. Emak-emak beli apel, apa tuh apel, dan terlihat senang gitu ya, terlihat gembira gitu. Nah, pasti ada hubungannya dengan customer relationship gitu ya. Customer relationship itu adalah bagaimana mencapai suatu kepuasan terhadap customer kita gitu. Jangan sampai kita sudah menjual suatu barang, habis itu kita lepas. Nah, itu tidak, itu jangan. Karena yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita menjual suatu produk, tentu berharap mereka kembali lagi untuk membeli produk kita gitu ya. Nah, customer relationship ini adalah suatu hal yang penting gitu ya. Bagaimana caranya kita menjaga psikologi kita dengan pelanggan, mungkin dengan cara giveaway gitu ya, terus dengan memberikan kejutan-kejutan door prize kepada pelanggan kita gitu, atau memberikan bonus free segala macam. Nah, itulah customer relationship gitu. Jadi setelah kita lakukan channel tadi, kita akan melakukan customer relationship gitu. Bagaimana cara kita mengkampanyekan produk kita gitu. Nah, di sini adalah strategi-strateginya ada di customer relationship gitu. Oke, next. Nah, setelah kita menjalankan customer relationship gitu ya, kita udah tahu targetnya, kita udah tahu produk yang kita jual gitu ya, terus kita sudah mengetahui saluran yang kita pakai gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya tentu ada key activities gitu. Apa yang kita lakukan gitu. Nah, Mbak Desi sebelah kiri ada gambar tuh, gambar ngapain tuh? Itu kayaknya mau bikin gambar di atasnya kopi tuh kayak. Barista ya. Barista. Art coffee ya, art coffee. Nah, di sini itu penting gitu ya. Ada korelasinya antara judul ini dengan gambar tersebut. Nah, key activities. Jadi apa yang dilakukan suatu aktivitas proses bisnis kita gitu ya. Kalau di sini contohnya adalah menjual kopi, berarti aktivitasnya adalah kopi gitu. Tapi tidak di situ saja, kegiatan-kegiatan lain juga termasuk di sana gitu. Kegiatan kerjasama, kegiatan training segala macam. Nah, di sini adalah aktivitas-aktivitasnya. Strategi yang kita jangkau kepada customer, nah itu juga kita perhatikan. Terus keahlian yang dibutuhkan. Nah, di sini kan nggak semua orang yang mampu
apa namanya yang barista ini ya, barista nggak semua orang yang mampu seperti itu gitu. Nah itulah aktivitas di dalam bisnis kita gitu. Nah itu juga perlu kita perhatikan, strategi juga kita perlu perhatikan. Nah di sini adalah key activity sangat berperan penting gitu. Next. Oke, nah ada gambar lagi ini. Saya pengennya tuh di setiap slide ini itu ada hubungannya gitu loh Mbak Desi dan teman-teman semua gitu. Nah di sini mungkin chat dulu ya, ada yang jawab nggak? Itu gambar apa tuh? Gambar apa dan kenapa itu ada di sini gitu loh. Kira-kira apa tuh Mbak Desi? Ini tembak-tembakan nih. Gambar panci karena mau masak mungkin. Mau masak gitu ya. Oke. Nah, ada korelasinya nih lagi nih, key resource gitu kan. Yang namanya key resource itu adalah kunci resource atau kunci sumber daya gitu ya. Nah, sumber daya apa yang kita gunakan? Nah, itu ada yang jawab tuh. Sumber daya apa yang kita gunakan dalam mencapai bisnis kita tadi gitu ya. Kalau contohnya kita mau jual apa namanya? Jual mie ayam lagi lah contohnya, jual mie ayam gitu ya. Yang kita butuhkan apa? Gitu kan? SDM udah pasti nih, orang udah pasti, kalau nggak ada berarti robot yang dipakai gitu kan. Terus selanjutnya apa? Kompor sudah pasti nih yang kita butuhkan secara fisik ya. Terus apalagi nih, panci kita butuhkan lagi gitu. Nah di sini itu berperan juga nih, apa saja yang kita gunakan dalam mencapai proses bisnis kita itu. Jadi dikemas di dalam key resource ini gitu. Nah di sini ada sumber daya manusia, sumber daya fisik dan segala macam. Nah di sini adalah yang kita butuhkan gitu teman-teman semua. Ya udah tahu ya antara gambar dengan judulnya key resource, berarti yang kita butuhkan di dalam apa namanya kegiatan bisnis kita gitu. Oke, next. Nih gambar berapa nih? Ayam. Oke, key partnership. Oke, lagi-lagi saya tanya lagi nih biar kita itu saling interaktif gitu ya. Kenapa ada gambar ayam gitu? Oke, Mbak Desi, kenapa ada gambar ayam, Mbak Desi? Ini kandang siapa nih? Kira-kira apa nih korelasinya antara gambar dengan judul nih? Ayo, kalian tahu? Apa itu? Kerjasama. Oke, benar. Key partnership, kerjasama. Nah, kita misalkan mau jual fried chicken gitu ya, ayam goreng. Ya kita harus cari tahu dulu nih partner kita siapa. Kita kerjasamanya dengan siapa. Tentu pedagang ayam gitu ya. Tapi kalau kita punya ayam sendiri yang kita ternak, ya nggak apa-apa gitu ya, nggak usah kita kerjasama gitu. Tapi selain itu kita kerjasama dengan siapa lagi gitu ya. Mungkin penjual minyak goreng gitu ya. Karena kita kan mau jual, tentu kita harus banyak ya, secara massal kita beli gitu kan. Nah di sini sangat penting nih, kerjasama bisnis yang kita lakukan dengan siapa gitu kan, dan apa yang kita perlukan dalam kerjasama bisnis ini. Nah di sini adalah key partnership sangat berperan penting juga nih. Jangan sampai kita mau jual sesuatu tapi kita tidak bisa bekerjasama gitu kan. Karena dalam prinsipnya proses bisnis itu adalah proses di mana kita dapat bekerjasama dengan perusahaan lain gitu untuk mencapai keuntungan bersama gitu. Oke. Oke, next. Oke, cost structure gitu ya. Nah, apa nih cost structure nih gitu ya. Tentu namanya kita menjual suatu barang gitu ya, menjual suatu jasa gitu ya. Ada hal-hal yang kita keluarkan gitu. Ada hal-hal beban yang bakal kita bayarkan. Nah, di sini biaya yang dikeluarkan. Apa saja yang biaya kita keluarkan dalam bisnis tersebut? Kalau kita mau jual fried chicken tadi nih, gitu kan. Apa yang kita keluarkan? Gitu kan. Personal apa yang kita keluarkan gitu ya. Contohnya kita belinya ke pasar nih gitu ya. Yaudah kita catat tuh, perlu kita catat ongkos operasional dari rumah kita ke pasar itu berapa gitu ya. Terus kita punya karyawan ternyata. Ya udah kita beban karyawan berapa sebulan gitu ya. Terus ada listrik lagi nih. Ya, tentu kita akan tulis juga nih pengeluaran listrik berapa gitu ya. Sehingga kita tahu nih pengeluaran dalam bisnis kita itu berapa. Jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Nah, itu akan rugi itu gitu kan ya. Oke, next.
Nah, ini paling penting nih, udah gambar duit nih, pasti nih ujung-ujungnya kalau namanya bisnis ya tentu kita nyari duit gitu ya. Nah, ini gambar-gambar duit gitu ya. Revenue stream gitu ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan? Nah, pembahasan dari 1 sampai 8 tadi itu bagaimana cara mengelolanya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih cara kita mendapatkan bisnis tersebut biar menguntungkan gitu ya. Nah, memang ini lebih kita bahas terakhir gitu karena proses yang paling bisnis itu yang paling penting itu adalah prosesnya gitu kan. Keuntungannya itu adalah bagaimana bagi kita nanti gitu. Yang pertama bagaimana cara bisnis kita itu mencapai keuntungan. Terus keuntungan tersebut dapat dicapai melalui apa saja gitu ya. Contoh kalau kita pergi ke mana ya, ke KFC gitu ya. Terus kita beli paket. Nah, di paket tersebut kan sudah termasuk ini A, B, C, D. Nah, itu adalah strategi mereka untuk mencapai keuntungan mereka gitu. Dibandingkan kita beli satu-satu itu akan mahal gitu kan. Tapi kalau kita beli banyak, tentu akan menguntungkan mereka dengan porsi yang lebih banyak lagi gitu. Nah, pertama kita dalam penjualan produk gitu ya. Terus dalam kita biayanya langganan. Nah, contoh kalau apa ya, seperti inilah paket data gitu ya. Nah, paket data itu kan setiap bulan kita isi atau setiap minggu gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana cara operator untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, itu dari biaya langganan gitu. Terus ada lagi biaya add-on gitu ya. Nah, itu ya biaya add-on kalau misalkan kita beli apa ya? Chat time ya, misalnya minuman boba gitu lah. Mau tambah inilah large gitu kan. Terus tambah sugar atau tambah ini akhirnya yang dari harganya 10.000 menjadi harganya 50.000 gitu kan. Nah, itu adalah biaya add-on gitu. Nah, disitulah bagaimana strategi kita untuk mencapai keuntungan tadi kayak gitu. Oke, next. Nah, di sini cara pengisian BMC gitu. Nah, ini mungkin akan kita bagi menjadi 2 nih. Gitu, Mbak Desi, kita bagi 2 nih teman-teman. Sebelah kanan dan sebelah kiri gitu. Yang namanya suatu bisnis itu adalah dari hulu ke hilir gitu ya. Nah, dari kita isinya sebelah kanan dulu gitu kan. Yang sebelah kanan itu semuanya lebih customer gitu. Bagaimana kita relasinya ke customer. Itu yang kita isi dulu. Karena pada dasarnya kebutuhan itu yang kita jual adalah kepada customer gitu ya. Kalau keuntungan itu nanti, karena kan apa yang kita jual udah pasti akan ada proses keuntungannya nanti gitu. Nah, di sini sangat perlu nih apa saja value yang kita gunakan dalam bisnis ini gitu. Terus customer kita siapa gitu kan, terus channel kita gunakan tadi itu seperti apa. Nah, itu kita isi sebelah kanan dulu gitu. Nah, setelah sebelah kanan diisi, sebelah selesai, baru kita mulai ke sebelah kiri. Nah, itu sih cara ini teman bisa screenshot atau di Google juga banyak nih BMC gitu ya. Nanti bisa di-download template-nya, nanti kalau misalnya mau bisnis, udah silahkan diisi gitu. Nah, ini lebih gampang karena sederhananya untuk perencanaan bisnis bisa menggunakan bisnis model Canvas ini. Gitu. Oke, next. Oke, nah di sini mohon masih mau ini ya, mau ini dulu, selang dulu gitu. Nah, kebetulan tadi sudah disinggung juga, saya berada di komunitas Skularsi. Skularsi merupakan suatu organisasi sosial gitu ya untuk memberikan beasiswa kepada adik-adik kita di Indonesia yang tidak mampu. Jadi teman-teman yang punya lebih gitu, uang belanja lebih gitu atau uang lebih bisa membantu adik-adik kita di sekolah dengan berdonasi di Skularsi ini. Nah, oke, next. Oke, thank you. Udah selesai ternyata ya. Oke, terima kasih. Nanti teman-teman kalau pengen tanya-tanya lebih dalam lagi ataupun lebih dekat lagi bersama saya gitu, bisa di save nomor saya di sini gitu ya, dan ada akun ini IG juga gitu ya, kita bisa saling tanya jawab karena pada dasarnya bisnis itu adalah kerjasama gitu ya, kerjasama dan kita harus sebar relasi seluas mungkin. Nah, ini unik ya teman-teman semua karena kenapa di sini di masa pandemi ini itu sangat-sangat menguntungkan pada teman-teman semua gitu karena di dunia online teman-teman bisa mengikuti seminar-seminar gitu kan. Nah, di seminar tersebut usahakan teman-teman dapat menjaring jaringan-jaringan atau relasi-relasi. Kita kan nggak tahu nih ke depannya ternyata relasi kita kita dekatkan itu akan menjadi orang apa nanti ke depannya gitu kan, atau
yang namanya bisnis kita harus mencari mentor dulu gitu kan. Nah, disinilah potensi-potensi yang bisa kita upayakan untuk menjalankan roda bisnis kita gitu. Oke, Desi mungkin segitu kali ya. Cukup cepat ternyata. Oke Kak, terima kasih. Nah, yuk teman-teman yang ingin bertanya boleh banget bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dijelaskan oleh Kak Andi tadi, mungkin teman-teman ada yang pernah bikin BMC atau ada yang pernah mengikuti lomba BMC juga, yang biasanya itu ada di biasanya itu ada yang mengadakan gitu kan, lomba-lomba bikin kayak BMC kayak gini. Mungkin ada pengalaman juga, teman-teman bisa sharing. Nah, selagi menunggu teman-teman untuk bertanya nih Kak, aku ingin bertanya nih. Ya. Bagaimana sih Kak cara menerapkan BMC ini? Cara menerapkan BMC, oke, itu pertanyaan yang bagus. Nah, tadi kita balik lagi ke pembahasan kita tadi gitu, bagaimana cara kita menerapkan BMC. Nah, tadi sebenarnya udah kita bahas ya bagaimana cara kita menerapkan BMC tadi gitu ya. Yang pertama akan lebih baik kita menentukan timing dulu gitu ya, waktu gitu ya. Jangan sampai kita mau jual sesuatu atau mau memberikan sesuatu jasa tapi timingnya nggak tepat gitu ya. Contoh kita kita mengeluarkan jasa pengiriman surat media massa cetak gitu ya. Nah kan itu nggak ini lagi gitu, nggak zamannya, karena kan zamannya sekarang udah email gitu ya. Nah yang surat-surat dokumen secara fisik itu sudah ditinggalkan gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih timingnya. Nah sekarang di dunia online nih, serba online di pandemi gitu ya. Nah kita harus tahu dulu nih implementasi kita kemana, apa yang kita jual di saat pandemi ini gitu, jasa apa yang kita jual di pandemi ini gitu ya. Nah ini mungkin ada lebih clue nih kepada teman-teman semua nih. Penyewaan Zoom gitu kan. Nah itu sangat tinggi banget di sekarang gitu kan. Karena timingnya tepat gitu. Kondisi pandemi gitu kan. Ya orang malah berbondong-bondong setiap komunitas, setiap organisasi, kampus ataupun sekolah itu butuh banget nih yang namanya Zoom gitu. Kalau misalkan dia nggak punya license kan, nah dia sewa gitu kan. Karena kan kalau misalkan dia beli, kadang dia cuman ngadain 1 kali dalam sebulan atau 1 kali dalam setahun kan sayang. Nah mending dia sewa. Nah itu tuh butuh tuh yang seperti itu gitu kan. Jadi implementasinya seperti apa kita harus tahu dulu timingnya gitu loh Mbak Desi. Oke Kak, terima kasih. Berarti ini harus dipikirkan matang-matang juga ya Kak? Oke, kalau begitu kita lanjut ke teman-teman. Ini ada yang raise hand Kak, dari Kak Camelia April. Mungkin bisa di-unmute. Iya, izin bertanya Kak. Nama saya Camelia. Kan misalkan kita punya, bukan bisnis sih, ikut kayak komunitas jadi reseller gitu Kak. Nah itu katanya kalau misal bisnis itu kita harus punya value, punya warna sendiri. Kayak misal tadi kayak mie ayam ada variasi warnanya. Kalau misalkan reseller gitu, ada teman lain yang reseller juga kayak sama kayak kita, itu gimana Kak cara kita biar beda sama reseller yang lain Kak? Oke. Supaya orang-orang tertarik. Nangkap nih pertanyaannya nih, Nonik nih. Jual atau reseller gitu ya, tapi teman kita juga harus. Nah itu gimana caranya kita jual kepada konsumen kita gitu kan. Nah ini berhubungan dengan key partnership gitu ya, bukan key partnership, ini relationship gitu. Nah bagaimana kita bisa memanjakan customer kita, mungkin dengan cara menjualnya gitu, caranya Mbak Camelia ya. Nah itu jualnya gimana gitu kan, mau di sosial media gimana caranya, atau jingkrak atau gimana, atau memberikan giveaway sehingga orang tuh tertarik dengan cara pengemasan yang kita jual gitu. Jadi walaupun barangnya sama gitu ya,
tapi cara kita yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya produknya udah sama nih, gitu, kita mau ubah lagi kan nggak bisa nih, karena udah dari atasnya seperti itu, dari pabriknya udah seperti itu. Ya udah, kita caranya aja yang kita ubah, bagaimana cara kita menjualnya, gitu, teknik apa yang kita jual. Nah itu penting gitu kan. Tapi kalau misalkan masih bisa kita kemas nih, contoh reseller tadi bedak gitu ya. Bedak tadi misalkan penjualan setiga kita beri satu gratis apa namanya, alas bedak atau apa ya, kurang tahu juga. Nah itu bisa menarik perhatian konsumen kita gitu kan. Nah itu tuh cara bagaimana kita mencapai customer segment kita tadi gitu. Kira-kira seperti itu sederhananya. Gimana Mbak Kamalia? Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Kamelia. Berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Pertama dari Kak Fahmi. Izin bertanya Kak, gimana caranya mengajak tim kita agar saling bekerja sama di situasi sekarang? Silahkan Kak. Oke, berarti di sini key resource ya, bagaimana mengajak teman kita supaya bekerja sama dengan kita gitu ya. Memang kondisi yang seperti ini apa ya, dibilang sulit enggak, dibilang enggak sulit juga enggak gitu. Karena kalau misalkan apa sulit ya kita bisa bertemu dengan online gitu kan. Ya sulitnya karena kalau misalkan yang temuan seperti ini tidak kurang efektif karena kita tidak ketemu langsung sama tim kita gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu dengan kita sebagai ini mungkin owner ya. Kita sebagai owner itu kita bisa memberikan suatu arahan atau suatu pemberian feedback kepada tim kita sehingga mereka tuh merasa nyaman dengan organisasi yang ada di dalam kita buat tadi gitu. Karena kan bisnis itu ada karyawan dan segala macam itu kan namanya organisasi ya. Kalau ada anggota, ada SDM itu organisasi. Nah, kita bisa berikan suatu upaya atau supaya dia itu ada di dalam organisasi kita gitu. Jangan sampai dia hilang itu karena potensi gitu ya. Nah, kita bisa tapi kita tidak bisa menjanjikan juga gitu karena kalau misal kita janjikan terus tidak tercapai ya nanti ujung-ujungnya malah kabur juga gitu kan. Nah, itu sangat penting gitu. Jadi mungkin dimanjakan lah gitu kalau kata organisasi itu dimanjakan gitu. Contohnya kalau kita ada uang lebih gitu ya kita belikan pulsa dalam satu bulan mungkin 5.000 cukup lah gitu karena mereka itu akan terasa nyaman dengan kita kalau kita memanjakan mereka gitu. Nah itu sih kira-kira yang bisa Kakak jawab. Nah, bagaimana nih Kak Fahmi? Apakah ada feedback? Oke, sepertinya sudah tidak ada feedback nih Kak. Kalau begitu lanjut saja ke pertanyaan Kak Musfira Dewi. Pertanyaannya itu berdasarkan pengertian BMC tadi, BMC adalah template dasar manajemen untuk bisnis baik untuk awal maupun pengembangan. Misalkan bisnis kita sedang ongoing atau masa pengembangan, idealnya berapa kali kita harus update BMC tersebut, Kak? Kenapa? Idealnya berapa kali kita harus mengupdate BMC tersebut? Oke, mengupdate BMC tersebut. Kalau misalkan bisnis kita udah oke gitu ya, atau sudah yang dikatakan udah bagus lah gitu ya, ya itu tergantung kita lagi, balik ke kita gitu, mau kita update kapan gitu kan. Tapi kalau namanya bisnis tentu kita akan perlu updatean tertentu gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita update gitu ya? Dirasa perusahaan usaha kita itu sudah pengen untuk dikembangkan lagi gitu. Contohnya, oh ini udah bagus nih gitu, bisnis yang A udah bagus nih, kira-kira kita kembangkan nih di bulan depan. Jadi perencanaannya kita udah tahu nih dari awal, berarti bulan depan kita upayakan untuk meningkatkan lagi. Atau di minggu ke depan ternyata udah ada kompetitor nih gitu ya. Tapi sama nih kompetitornya, ya udah berarti di sana kita update gitu. Nah, jangan sampai kalau update itu akan menghancurkan usaha kita juga, itu harus diperhatikan juga gitu. Jangan sampai yang tadi itu kalau misalkan kita udah udah bagus segala macam tapi rencana kita tidak bagus, nah itu juga akan mengacaukan usaha kita sendiri gitu. Nah, langkah baiknya kalau usaha udah bagus, sudah oke gitu ya. Nah, kita harus melihat potensi-potensi yang bisa kita kembangkan lagi gitu. Gitu sih.
Berarti kita juga harus tahu resikonya juga ya Kak, kalau misalkan Benar. mau seperti ini. Benar. Oke. Gimana Kak, Kak Musfira Dewi, apakah ada feedback Kak? Oke, terima kasih katanya Kak. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari 0 atau O ini. Pertanyaannya itu agak gimana gitu. Nah, ini pertanyaan, apakah good looking sangat berperan dalam hal tersebut? Good looking apakah berperan pada tergantung ya. Tergantung kepada customer-nya gitu loh. Customer-nya idealis, gue maunya yang bagus dong nih depannya. Ya udah kita cari orang yang bagus gitu kan. Tapi ini mungkin akan sedikit memotivasi teman-teman semua ya, karena good looking itu kan ya semua orang kan di mata Tuhan sama gitu ya. Tapi di sini kita memandangnya bukan ke good looking-nya, tapi apa yang kita punya dalam diri kita. Potensi apa yang kita punya dalam diri kita gitu ya. Sehingga memang kalau misalkan kita tidak good looking gitu ya, mohon maaf gitu. Terus tapi kita pasti memiliki potensi yang tidak akan dimiliki orang lain gitu kan. Jadi intinya di sini adalah kita kalau sudah ada potensi, ya jangan kita minder gitu ya. Itu sih Mbak Desi dan apa tadi yang nanya gitu. Iya, yang tanya tadi itu 0 gitu namanya Kak. 0. Ya 0, mulai dari 0 ya. Ya jangan minder lah kalau misalkan tapi good looking ya itu biasa digunakan dipakai di bank-bank ya. Di ini. Tadi belakang-belakangnya itu kan kita nggak tahu. Iya, gimana Kak 0? Apakah ada feedback? Ya, Jadi 0. harus pede gitu ya Kak 0. Ya, pede. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Caca. Apakah perbedaan bisnis model kanvas dengan proposal bisnis? Oke, proposal bisnis dan bisnis model kanvas gitu. Kalau proposal bisnis itu nanti akan banyak ngaruhnya gitu. Kalau kita pengen bisnis gitu ya, terus kita pengen didanai, tentu kita pakai proposal ya. Kita mau ke perusahaan mana kita minta proposal gitu ya, atau kita berikan proposal. Nah, di sana harus ada namanya RAB gitu ya, rancangan anggaran gitu ya. Jadi di bisnis proposal itu akan kita kembangkan lagi gitu ya, bukan hanya dari sisi yang 9 poin tadi gitu, tapi kita harus tahu lebih dalam lagi milestone-nya atau perencanaannya di tahun ini akan mencapai berapa, di tahun berikut akan mencapai berapa gitu ya. Sehingga perusahaan yang melihat proposal kita itu tertarik gitu ya. Tapi jangan hanya sampai 9 poin tadi. Kalau 9 poin itu hanya bagaimana caranya kita mengemas bisnis kita aja gitu ya. Tapi kalau proposal itu bagaimana caranya orang mendanai usaha kita gitu. Itu kan sedikit berbeda gitu. Jadi tidak sama BMC dengan proposal itu berbeda gitu. Itu sih Mbak Desi. Tapi itu tadi ya, harus tahu perencanaan lebih matang lagi. Berapa target atau berapa keuntungan. Jadi sehingga si pendana atau si penerima proposal kita tuh tertarik, itu intinya. Gitu. Oke. Gimana Kak? Kak Caca, apakah ada feedback? Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Fatimah Zahro mau berbicara atau berdiskusi langsung dengan Kak Andri, atau saya bacakan saja nih. Mau on mic? Nggak apa-apa, on mic nggak apa-apa ya Mbak Desi? Kak. Kenapa? Nggak apa-apa kalau on mic, Kak. Dibacain aja katanya, oke. Oke. Izin bertanya Kak, saya Fatim dari Jepara. Nah, selama memulai bisnis ada hambatan, yaitu partner yang tidak sesuai dengan tujuan dan terkadang sulit jika mengajak partner untuk bekerja sama. Padahal itu hal yang urgent dalam merencanakan bisnis. Bagaimana menjalin atau mencari rekan partner yang sesuai dan mempertahankan partner, dan apa kriteria partner yang harus dihentikan jika memang sudah tidak sesuai dengan tujuan awal. Silakan. Oke. Ini partnership apa nih? Partnership atau resource gitu. Itu akan sedikit berbeda nih.
Kalau misalkan yang dimaksud itu adalah partnership untuk menunjang bisnis kita dalam bentuk apa namanya barang gitu, atau yang tadi kayak ayam gitu, itu kan partnership ya. Nah, atau yang dimaksud dalam Mbak Fatima ini adalah partnership bersama tim kita nih gitu, atau partnership orangnya gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya? Itu akan sedikit pendekatannya berbeda gitu, approach-nya berbeda. Kalau misalkan partnership gitu ya, partnership misalkan barang-barang distributor gitu ya. Nah, itu kan gampang ya. Kita cari kalau misalkan nggak cocok nih penjualan ayam ini, udah kita cari ayam yang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak cocok lagi, cari lagi yang lain yang sesuai dengan kriteria yang kita mau gitu. Tapi kita juga harus perhatikan jangan sampai kita idealis kita terlalu tinggi gitu. Kalau misalkan idealis kita terlalu tinggi, otomatis ya tentu orang juga memiliki standarnya masing-masing gitu. Nah, mencari kecocokan itu penting di partnership ini gitu. Tapi kalau yang dimaksud oleh Mbak Fatima ini dengan partnership adalah rekan kerja kita gitu ya. Nah, itu balik lagi kita harus menyesuaikan visi misi kita dengan si rekan kita gitu ya. Nah, baik lagi ke tadi idealisme itu penting, tapi jangan sampai terlalu ego gitu ya. Kalau misalkan usaha kita udah ini, udahlah gue mau ini gitu, terus partner kita nggak mau, oh ini nih. Karena kita harus tahu dulu nih di mana balance kita antara si partner dengan kita gitu kan. Karena pasti setiap orang itu idealisnya berbeda-beda gitu. Nah, kita harus mencari apa namanya benang merahnya lah, win-win solutionnya. Bagaimana bisnis kita itu bisa dijalankan secara profesional bersama gitu. Tapi kalau misalkan nggak juga bisa gitu ya, karena nggak sesuai dengan ya udah berarti nggak kriteria ini. Nah, kita harus upaya mencari yang baru lagi. Tapi mencari yang baru tentu akan memakan suatu apa namanya waktu lagi gitu. Nah, itu sih resiko juga gitu. Karena setiap usaha itu pasti ada banyak resiko gitu, bukan hanya dari risiko apa namanya customer lari gitu atau keuntungannya yang down setiap bulan gitu ada juga. Terus nah resiko juga adalah kehilangan SDM juga resiko gitu. Nah, itu kita kembali lagi bagaimana caranya kita mengelola dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik sehingga partner kita itu tertarik dengan kita gitu. Nah, gitu Kak Fatimatus Zahra tadi sempat ngebales Kak Fatimatus katanya orang dalam perusahaan Kak. Oh, oke. Dia resource-nya gitu ya, bukan partnernya ya. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Silakan. Ini dari Kak Nurul. Bagaimana pengalaman Kak Noviandri saat pertama kali memulai berbisnis? Apa yang Kakak lakukan jika bisnis yang Kakak lakukan itu mulai terancam gagal? Oke. Apa yang kita mulai dalam merencanakan bisnis gitu ya. Nah, itu tadi sudah Kakak bahas gitu ya, karena yang Kakak bahas itu adalah pengalaman sendiri gitu ya. Kita harus tahu dulu nih target kita, timingnya juga gitu ya. Kalau misalkan ini timingnya pas gitu ya, udah kita mulai. Nah, tapi perhatikan contoh modal kita perhatikan, tapi modal itu tidak menjadi poin penting di sini. Poin pentingnya adalah timing, resource gitu atau SDM gitu ya, dan baru modal gitu. Jadi itu yang kita perhatikan. Nah, bagaimana pertama kali menjalankan bisnis? Ya tentu kita cari dulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di waktu saat ini gitu ya. Kita cari dulu apa yang digunakan gitu, apa yang dibutuhkan oleh customer kita gitu. Terus setelah itu ya kita rancang tadi tuh yang framework tadi, bisnis tadi gitu, sehingga sekiranya udah oke, udah make sense dengan yang kita apa namanya kita buat gitu ya dengan usaha yang kita pikirkan. Nah, kita deliberasi nih bersama teman-teman tim di dalam usaha kita. Lu maunya gimana? Seperti ini. Nah, itu perlu tuh inputan dari teman-teman kita brainstorming itu perlu. Karena jangan sampai tadi balik lagi idealis itu penting, tapi jangan sampai terlalu ego gitu. Nah, itu kita diskusi bareng bagaimana caranya apa namanya mengemasnya gimana, partnernya gimana. Nah, itu penting. Nah, terus bagaimana caranya kalau misalkan terancam gagal gitu ya. Nah, kalau misalkan itu ada juga gitu ya. Kalau terancam gagal, tentu kita harus tahu nih strategi apa sehingga itu bisa kita antisipasi gitu. Karena kalau misalnya bisnis itu udah tahu nih, misalnya kita proyeksinya ke minggu ke depan itu ada
kondisi ini gitu ya. Nah, berarti dari sekarang kita udah mulai cari strategi ini. Contohnya kemarin nih PKBM gitu ya. Kan dihubungkan diumumin itu 1 minggu sebelumnya. Berarti 1 minggu itu kita udah harus cari ini strategi sehingga di tanggal yang disebutkan PKBM kita udah mulai menjalankan kayak gitu. Nah, apakah feedback dari Kak Nurul? Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Yaitu dari Kak Kristina. Kita udah mulai berbisnis, Kak, tapi di tengah berjalannya bisnis, kita mulai males karena situasi yang tidak selalu mendukung. Jadi untuk mengembalikan semangat berbisnis, itu langkah yang kita lakukan seperti apa ya, Kak? Oke. Ya, tapi mohon maaf ya kalau namanya berbisnis, poin pentingnya adalah motivasi gitu. Kalau motivasi kita udah turun gitu ya, kadang kan memang mood manusia itu kan naik turun gitu ya. Nah, kalau misalkan mood kita itu turun, ya mending kita buka sesuatu yang bisa membuat kita recharge lagi gitu ya. Menonton YouTube, nah itu nonton YouTube terus kita cari tuh searching yang bisa membuat semangat kita naik gitu. Karena setiap apa yang kita tonton, visual yang kita lihat gitu ya, terus apa yang kita dengar itu biasanya akan mericas diri kita sendiri gitu, sehingga semangat kita muncul lagi gitu. Nah, ini perlu diperhatikan bagi jiwa-jiwa pembisnis. Mental itu harus penting gitu ya. Mental bisnis itu harus penting. Jangan sampai luar bisnis down gitu ya. Tapi memang ada itu ya, karena udah jenuh gitu ya, karena penjualan nggak laris-laris atau gimana, atau SDM-nya bermasalah segala macam gitu ya, itu banyak gitu. Tapi yang namanya jiwa pembisnis itu harus dikuatkan gitu. Kalau misalnya down, ya tadi kita buka YouTube gitu kan, harus dengerin tuh motivasi banyak kok, motivasi bisnis kok di dunia sosial gitu ya, di media sosial gitu. Contohnya apa nih, misalnya Tung Desem Waringin atau siapa gitu. Nah, itu banyak tuh. Nah, sehingga biasanya gitu ya, biasanya yang mendengar seperti itu akan kembali nih jiwa bisnisnya gitu loh. Gitu sih, kalau misalkan mulai mundur, ya dengarlah yang seperti itu. Nah, bisa juga tuh Kak, kalau boleh saran sih, motivasinya itu bisa juga lihat itu, para selebgram yang suka jalan-jalan, jadi kan kita bisa punya motivasi seperti menjadi mereka gitu. Itu bisa juga tuh. Itu cara motivasinya Mbak Desi, mungkin bisa yang lain seperti apa gitu kan. Nah, itu banyak tuh gitu kan. Oke, semoga membantu ya Kak Kristina, semoga mendapatkan motivasi yang membuat bisnisnya jalan lagi. Nah, lanjut pertanyaannya Kak Hoiril. Kak Noviandri, saat ini bisnis apa yang telah dilakukan oleh Kak Noviandri? Kalau sudah ada, bagaimana pengalaman penerapan bisnis model Canvas dalam bisnis yang telah dilakukan oleh Kak Noviandri? Terima kasih. Oke. Ya, jadi kakak promosi dong di sini. Oke, bisnis apa yang dijalankan gitu ya. Jadi sebenarnya menjalankan bisnis itu dari sejak tahun 2014 ya. Jadi pas saat mahasiswa dulu gitu. Karena kebetulan dulu di organisasi gitu ya, di organisasi dan pegang website gitu ya di organisasi. Tapi ternyata bahas di megang website ini enak juga gitu ya. Tapi setelah udah tahu nih, oh ternyata bikin website seperti ini gitu ya. Dan waktu itu ada tawaran pertama di Kementerian Kesehatan gitu. Jadi setelah itu berasa happy lah itu, karena mahasiswa di-hire kementerian gitu untuk bikin website. Nah, jadi di saat itu mulai gitu. Di saat itu mulai, wah ternyata kalau hobi atau apa yang kita kerjakan itu dibayar tuh enak gitu ya. Nah, waktu itu mulailah bisnis IT konsultan gitu. Nah, IT konsultan membuat kalau bahasa kerennya IT konsultan, tapi kalau bahasa kita itu adalah kuli IT, karena kita disuruh-suruh bikin ini ya, bikin sistem ini ya, bikin ini ya gitu. Kalau nggak cocok ya diganti ya segala macam gitu. Nah, itulah bisnis yang agak jalanin gitu. Dan sekarang juga di di organisasi Eksplorasi, ya tadi kan udah dijelasin. Nah, ini penting juga ya kalau teman-teman punya suatu organisasi
apa itu profit ataupun non profit, itu BMC dapat kita gunakan gitu ya. Karena BMC bukan berarti ke bisnis yang profit aja gitu, tapi bisnis yang bisa kita gunakan dalam organisasi skala sosial juga bisa gitu kan. Karena target kita siapa? Misalkan organisasi yang apa namanya, yang sosial kayak kita bisa gitu. Pasti mereka punya ini sendiri gitu ya, punya customer sendiri, punya value sendiri gitu kan. Nah, itu kita bisa implementasikan kayak gitu. Nah, itu sih yang Kakak jalanin sekarang itu adalah IT konsultan dan organisasi sosial tadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh sistem atau website, boleh ke Kakak gitu. Jadi promosi kan. Nah, nggak apa-apa tuh Kak, sekalian Gimana Kak Khairil? Apakah ada feedback? Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu dari Kak VOC. Dalam hal tersebut membutuhkan kecerdasan emosional apa saja ya Kak? Terima kasih. Emosional. Dalam hal tersebut gimana pertanyaannya? Dalam hal tersebut membutuhkan kecerdasan emosional apa saja ya Kak? Kecerdasan emosional gitu. Ini lebih ke pemikiran-pemikiran gitu ya, emosional gitu ya. Yang paling penting adalah jiwa kita sih, jiwa kata orang sih jiwa pedagang gitu ya, jiwa usaha gitu. Tapi kan yang namanya kita menjual suatu usaha itu kan ada bisnis, jasa, ada dagang gitu ya. Terus emosional apa yang kita gunakan? Di sana itu banyak gitu ya, banyak emosional yang kita gunakan, tapi yang paling penting itu adalah mental kita sebagai mental bisnis gitu kan. Nah, di sini kita juga jangan terlalu menggebu-gebu gitu ya, jangan juga terlalu adem-adem aja gitu. Nah, itu apa namanya, kita harus tahu kondisi dan posisi gitu. Kalau misalkan kondisinya kita harus apa namanya, harus ya emosionalnya naik, ya berarti di posisi itu kita harus menyesuaikan gitu. Jangan sampai emosional itu stabil gitu, itu jangan. Jadi menyesuaikan kondisi dan waktu juga kayak gitu. Nah, kecerdasan emosional seperti itu sih. Jangan sampai kita, kalau emosional kan lebih ke psikologi ya. Jangan sampai marah-marah mulu gitu. Enggak laku apa usaha kita marah-marah gitu, atau partner kita nggak sesuai gitu, kita tendang meja, lempar piring segala macam, itu jangan gitu. Itu tidak mencerminkan apa namanya bisnis yang baik kayak gitu. Nah, jadi begitu Kak VOC tadi. Nah, tadi itu penutup Kak, karena waktunya juga sudah habis. Nah, terima kasih sebelumnya Kak Andri sudah memberikan materi, memberikan ilmu, dan juga sudah menjawab banyak-banyak pertanyaan yang telah diajukan sama teman-teman. Nah, sebelum acara ini ditutup, teman-teman bisa on cam dulu yuk, buat kenang-kenangan, karena akan di-screenshot oleh Kak Beatrice. Yuk on cam dulu yuk teman-teman. Teman-teman bisa on cam, Kak Rara, Kak Kunia, yuk, Kak Angga, Kak Alfia, ayo on cam dulu yuk. Hanya sebentar saja. Saya tunggu ya. Bisa sisiran terlebih dahulu, atau mau pakai dulu, pakai topi, atau masih mau bukaan dulu, gak apa-apa. Nyari hijab dulu, Mbak Desti. Iya. Nanti akan diaba oleh Kak Beatrice ya teman-teman. Atau masang bedak Ines dulu gitu. Yang pertama Oke, mungkin sudah siap semua ya. Yuk yang cam yuk, on cam dulu. Kak Beatrice silahkan bisa diberi aba-abanya. Oke, dari slide 1 ya. 1, 2, 3.
Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, Kak Desi. Oke, terima kasih Kak Beatrice. Alhamdulillah. Nah, rangkaian acara pada hari ini sudah terlaksana cukup baik. Dari pembahasan BMC dan juga tadi tentang emosional, motivasi, juga banyak lagi tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman dan juga sudah dijawab oleh Kak Andri. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga kepada media partner dan Ines sudah mensupport acara pada hari ini. Nah, untuk link feedback akan ditampilkan di layar oleh Kak Beatrice dan juga akan dibagikan di kolom chat. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk men-screenshot acara siang hari ini, karena untuk berjaga-jaga jika nantinya ada kendala dalam pengisian link feedback, teman-teman bisa mengirim bukti screenshotan kepada panitia. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengisi link feedback, boleh keluar dari room Zoom ini. Baik, saya tutup acara hari ini. Saya Desi, terima kasih. Sampai bertemu di seminar online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.